Para pendengar yang kami hormati, kami percaya di mana saja Anda berada saat ini, Anda ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu, jika Anda lagi di jalan, lagi di mobil, mendengarkan akan siaran ini, Anda hati-hati, jangan sampai Anda mendapatkan hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau di rumah lebih rileks, Anda barangkali bisa dengan tenang mendengarkan akan siaran radio ini, RBM, Reform Broadcasting Ministry. Dan kami berdua mempersiapkan ini, khususnya itu untuk membicarakan topik-topik yang menjadi kehidupan, menjadi realita dalam kehidupan kita semua. Khususnya hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, dan sebagainya. Jadi kita sedang membicarakan topik yang sudah dibicarakan beberapa kali, sekarang sampai ke bagian ini. Yaitu topik mengenai hope atau pengharapan. Di tengah pernikahan yang sudah mengalami kesulitan, yang sudah amburadul kesulitan di dalam pernikahan. Jadi di dalam pengalaman kami menjumpai begitu banyak pernikahan, termasuk pernikahan anak-anak Tuhan, yang sebetulnya sudah sampai kepada suatu posisi yang sangat sulit. Oleh karena apa? Mungkin ada perselingkuhan, mungkin ada penganiayaan di rumah, mungkin ada pengkhianatan, dan sebagainya. Sehingga setiap kali berbicara itu, selalu hal-hal yang negatif itu muncul. Bahkan pikiran terus cenderung negatif. Ada penyesalan, merasa dirinya terjebak di dalam pernikahan, dan tidak ada jalan keluarnya. Sebagai orang Kristen tentu tidak boleh kita divorce atau bercerai. Tetapi realitanya kadang-kadang sudah tidak kuat. Dan kita merasa bahwa hidup ini hanya kesengsaraan aja. Setiap hari seperti minum racun. Oleh karena itu benar orang mengatakan hidup pernikahan bisa menjadi neraka di dalam hidup ini. Dan di tengah kondisi seperti ini, sebagai orang Kristen, kita tetap percaya ada pengharapan. Dan pengharapan itu seringkali muncul dalam berbagai macam bentuk, karena Tuhan tidak pernah kehabisan anugerahnya. Sehingga kami percaya uluran tangan Tuhan dalam segala macam bentuk masih diberikan. Dan sekarang yang kita akan bicarakan, anugerah Tuhan yang memberikan pengharapan itu seringkali bentuknya di dalam bentuk rasa kasihan kalau melihat pasangan kita sakit. Jadi kalau melihat pasangan kita sakit, apalagi barangkali sakit yang cukup keras sampai dirawat di rumah sakit, apalagi oleh karena kecelakaan, barangkali kecelakaan mobil atau kena cancer atau kena apa, saya melihat dengan mata kepala sendiri. Suami istri yang hubungannya sudah begitu buruk, begitu melihat suaminya atau istrinya sakit, saya melihat suatu perubahan tingkah laku. Dan saya melihat pengharapan. Oleh karena si istri atau suami yang tadinya merasa terus dilukai, dan bahkan sudah merencanakan untuk divorce dan sebagainya, tiba-tiba dengan telaten selalu datang. Bahkan mempersiapkan akan makanan, bahkan menungguin suaminya, bahkan dengan sabar menyuapin. Saya kadang-kadang melihat adegan-adegan yang membuat air mata itu menetes keluar. Saya melihat pengharapan ini. Jadi pernikahan yang sudah amburadul sekalipun, kadang-kadang kita melihat ada pengharapan, anugerah Tuhan. Yaitu intimasi, hubungan suami istri masih bisa dibangun meskipun tadinya sudah habis. Dibangun melalui krisis, yang seringkali kita sebut sebagai krisis intimasi. Melalui krisis dalam hidup ini, intimasi yang tadinya tidak ada mulai hidup lagi. Hubungan ini mulai membaik. Jadi, hidup ini anugerah Tuhan. Dan mari kita jangan menunggu kalau sudah ada krisis. Seharusnya kita waspada. Di dalam hati nurani kita pun kita tahu. Sebetulnya seharusnya kita tidak mematikan akan rasa cinta suami istri. Apapun juga alasannya. Kadang-kadang kita merasa sudah dikhianati, dilukai. Tapi di dalam Tuhan. Nah, iman inilah yang sebetulnya membuat kita itu waspada dengan sungguh. Bahwa tidak boleh pernikahan ini kita hancurkan.
Mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan dalam masalah kasihan melihat suami atau istri sakit. Ya Pak, bagaimana ya kalau sudah terlalu lama seseorang itu tidak mempunyai hubungan sama sekali. Maksudnya tidur juga sudah tidak sekamar, apa juga sudah tidak. Maksudnya sudah tidak ada komunikasi sama sekali oleh karena pengalaman-pengalaman di masa lalu dan juga sakit hati yang tidak ada habisnya. Lalu bagaimana dengan misalnya kalau salah satu di antara mereka itu sakit, kalau istrinya sakit, apa dia itu nggak malah senang gitu Pak? Syukur mati aja sekalian. Nah, bagi yang seperti itu poinnya menjadi berbeda. Berarti orang ini dalam area kepekaan terhadap penderitaan pasangannya itu ternyata tidak menjadi area yang bisa dipakai Roh Kudus untuk memberikan pengharapan dalam pernikahannya. Oh, jadi kita itu juga seharusnya itu merupakan satu wadah begitu ya, atau kita juga di dalam hidup ini biarpun bagaimanapun kelemahan, kekurangan, dosa-dosa kita tuh selalu harus mempunyai ruangan begitu Pak untuk Roh Kudus. Ruangannya harus ada. Sebab seperti tadi, misalnya dia justru merasa syukur kalau suaminya sakit. Kapok kamu. Nah, tetapi kalau ternyata mamahnya dari suaminya yang sakit, ternyata dia masih kaget, dia masih nangis, dia masih kasihan. Nah, itu pun menjadi suatu hope. Bahwa ternyata dengan jalan muter sekalipun, tetap hubungannya dengan suaminya tidak diputus. Nah, itulah yang sebetulnya saya sebut sebagai anugerah Tuhan. Jadi kalau begitu, kita tuh sebetulnya sekarang ini sedang dibukakan aspek-aspek ataupun sudut-sudut yang sebetulnya kita tuh angle yang kita tidak pernah pikirkan begitu ya. Bahkan melalui peristiwa-peristiwa yang tidak enak seperti ini, kalau kita juga memberikan respon terhadap anugerah Tuhan, ternyata ini juga sebetulnya satu kesempatan loh yang Tuhan itu kasih. Begitu ya Pak ya? Iya. Itu ajaib sekali. Jadi kalau kita semakin lama semakin kenal Tuhan, Tuhan itu bisa memakai segala macam sarana. Bahkan kadang-kadang kalau kita membaca Alkitab kan kita heran sekali bahwa Tuhan ingin kita belajar dari orang-orang Farisi, kepala imam. Itu dalam Matius pasal 23 sampai katakan, kamu belajar dari mereka. Jangan turuti tingkah lakunya. Berarti Tuhan ingin juga kepada orang-orang yang jahat-jahat seperti itu terhadap Tuhan, kita masih boleh belajar. Tuhan memakai sarana apa saja. Kadang-kadang memakai sarana-sarana yang kita itu tidak pernah sadari bahwa itu tuh penting. Aneh sekali. Makanya kita itu bisa heran bahwa melalui itu kita masih melihat adanya hope. Seolah-olah kita melihat di tengah kegelapan, kita masih melihat ada lilin kecil yang menyala, yang membuat adanya pengharapan. Sehingga kita itu sadar bahwa hidup ini belum mati. Pernikahan ini belum mati. Jadi kalau begitu Pak, supaya kita itu melihat bahwa itu tuh lilin loh di dalam kegelapan, itu kan berarti kita juga harus mawas diri, kita juga harus juga pengharapan itu tidak pernah putus, kita juga harus terus-menerus itu menunggu. Maksudnya itu, kan seringkali banyak klien saya yang mengatakan, saya sudah nunggu 10 tahun loh Bu, suami saya itu nggak sembuh-sembuh, saya sudah jenuh, sudah bosan, sudah lelah begitu. Tapi dengan apa yang beberapa kali Bapak mengatakan ini di dalam seri kita, pembicaraan kita pada topik ini, itu kok rupanya Tuhan itu kok membukakan banyak sekali ruangan-ruangan yang dulu saya tidak pernah lihat itu Pak, bahwa itu tuh bisa dipakai oleh Tuhan. Bagaimana itu Pak? Kapan kita itu lalu mempunyai kesadaran yang baru begitu setelah 10 tahun begitu? Jadi seperti tadi adalah ibu yang sampai mengatakan suami saya sudah sampai capek, sudah jenuh melayani dia. Ya berarti kita sedang berhadapan dengan individu yang ternyata daya tahannya untuk sabar melayani itu terbatas. Nah kita harus sadar, tidak selalu bahwa melalui melayani yang sakit itu merupakan sesuatu tanda petik komponen yang
bisa dipakai dengan mudah oleh Roh Kudus untuk melekatkan lagi hubungannya dengan suaminya. Oleh karena ternyata bagi dia, suami yang kena stroke misalnya, yang kemudian kena stroke itu, orang itu seringkali justru tidak sabaran. Kadang-kadang itu uring-uringan, kadang-kadang kalau ngomong itu semaunya sendiri, kadang-kadang itu hanya minta pelayanan, minta difahami, dia anger with life ini. Apalagi kalau rekornya dulu dia mengkhianati cinta dari istrinya. Apalagi dulu dia selingkuh terus-menerus. Nah, ada istri itu yang capek mentally. Meskipun tadinya dia memulainya dengan kasihan, nah saya sebut sebagai suatu hope untuk pernikahan tersebut, ternyata begitu sudah jalan 3 bulan, rasa kasihan itu sudah hilang. Berarti perlu sekali bantuan orang untuk menghidupkannya lagi. Gitu ya, Pak? Oh iya, oleh karena realitanya manusia itu daya tahannya ada yang terbatas. Dan memang kebanyakan kita seperti itu, sehingga perlu backup daripada orang-orang yang dekat dengan dia. Nah, kalau di anggota gereja, seharusnya teman-teman dari gereja itu bukan cuma mengingatkan, tetapi menemani dia juga untuk di dalam pergumulannya. Bagaimana sih dia akan menurut hati nuraninya, bahwa suaminya membutuhkan pelayanannya, suaminya membutuhkan rawatannya. Nah, itu merupakan sesuatu yang perlu di-encourage tuh. Jadi kita itu sebetulnya berhadapan, sebetulnya apa sih Pak yang menjadi inti yang kita itu harus hadapi? Kayaknya kalau saya melihat tadi yang Bapak katakan ini, kok kayaknya satu pihak itu Tuhan itu sudah siap begitu ya, membuka jendela-jendela surga begitu untuk menganugerahkan banyak sekali berkat begitu. Tapi kok kayaknya kita nggak punya daya tampung gitu loh Pak. Sensitif saja enggak bahwa ini tuh anugerah Tuhan, bahwa ini tuh kesempatan. Kan kita juga tidak melihat itu. Ya makanya saya pernah beberapa kali ada sebutkan bahwa antara apa yang Tuhan itu sediakan dengan apa yang menjadi readiness kita untuk menangkap, apalagi meresponinya, itu kan ada gap. Dan gapnya itu seringkali gap knowledge, kita kurang mengerti pengetahuan Alkitab dan teologi kita terbatas. Ada gap juga, gap daripada watak dan kepribadian, di mana selalu kita muter-muter itu terjebak kepada watak dan kepribadian kita, sehingga level kita misalnya dalam struktur kita ternyata itu tanpa levelnya itu itu sulit sekali mempercayai orang, sulit sekali kerjasama misalnya, sehingga area-area tersebut itu blocking. Nah, sehingga dengan kesadaran seperti itu kita akan sadar bahwa ada gap antara apa yang Tuhan sediakan dengan apa yang menjadi readiness kita untuk menerima. Makanya tugas hamba Tuhan sebetulnya menjembataninya. Sehingga setiap anak Tuhan itu seharusnya mempunyai kepekaan bahwa dalam setiap aspek hidup anugerah Tuhan disediakan. Bukan hanya pernikahan yang sudah amburadul, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang kita rasa berterima kasihnya, seperti misalnya sehari makan 3 kali. Barangkali 99% orang tidak sadar bahwa makanan ini adalah anugerah Tuhan. Sehingga kalau doa pun sebenarnya doa take for granted. Hanya kita itu seolah-olah berterima kasih, padahal kita itu sebetulnya cuma ya pokoknya saya tidak doa pun juga ada. Sebenarnya jiwa kita itu seperti itu. Sehingga perlu sekali kita merebut sebetulnya waktunya Tuhan yang kita sebut sebagai kairos ini. Jadi kalau begitu Pak, saya melihat juga selain daripada readiness ataupun kesediaannya, kesiapan daripada kita, sebetulnya mungkin lebih tepat kesiapan daripada diri kita masing-masing, tetapi saya juga masih melihat gitu Pak, bahwa banyak orang itu yang kan kalau tidak dibukakan seperti ini begitu ya, kan mereka juga nggak ngerti, tiap hari kerjanya nangis-nangis begitu, tiap hari putus harapan, putus asa, lebih baik mati, tidak mau hidup misalnya. Dan ini itu kan sebetulnya yang semakin membuat orang itu tidak melihat campur tangan Tuhan gitu Pak di dalam kehidupan mereka. Makanya itu yang Paulus katakan dalam Efesus pasal 5 itu, bahwa kita harus tahu kehendak Tuhan karena waktu ini adalah waktu yang jahat. Time is evil.
Sehingga waktu yang kita lewati yang sebetulnya menjadi kronos ini isinya itu sebetulnya sudah menjebak kita untuk berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi termasuk meskipun kita doa, tapi doa yang tidak diperkenan Tuhan. Karena apa? Kita take for granted. Makanan saya tidak pernah merasa terima kasih. Tidak doa pun sebetulnya saya selalu punya makanan untuk 3 kali dalam setiap hari. Nah, dalam hal yang baik pun kita berbuat jahat. Karena waktu ini jahat. Sehingga di dalam waktu yang jahat ini, kita harus merebut waktunya Tuhan. Sehingga kita itu bisa misalnya doa makan pun dengan hati yang sadar. Tuhan, ini adalah anugerah-Mu. Dan kesadaran seperti ini, beri kepada saya rasa terima kasih. Nah, jikalau kita sudah mulai melatih untuk merebut momentum primanya dari Tuhan yang diberikan, kita akan terbiasa untuk tahu anugerah Tuhan itu disediakan setiap waktu, setiap saat, dalam setiap aspek hidup kita, dalam pengalaman apa saja. Dan kembali kepada soal yang kita sedang bicarakan. Di tengah pernikahan yang amburadul. Kalau sampai masih ada rasa kasihan kepada suami atau istri yang sakit, kita waspada dengan sungguh. Itu anugerah Tuhan. Sehingga kasihan itu nanti akan muncul dan diubah Roh Kudus menjadi rasa kasih yang sejati. Nah itulah. Nah, siapa yang tidak mau dan kenapa tidak mau? Nah kadang-kadang itu mendapat anugerah Tuhan pun banyak orang tidak siap. Karena apa? Terlalu egois manusia. Ya. Dan terus-menerus memikirkan mengenai kesalahan masa lalu. Lalu diingat-ingat lagi. Nanti kalau saya sudah kasihan, wah dia kan enak. Dia kan justru memanfaatkan saya. Dia tahu saya lemah. Waduh, ya ini pikiran kita dipakai iblis untuk memblokir. Jadi menutup saluran untuk anugerah Tuhan. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah mendengar hal-hal seperti ini, masa Anda tidak ingin untuk bersama dengan kami menjadi hamba Tuhan atau menjadi konselor yang dipersiapkan Tuhan untuk menolong manusia, membebaskan begitu banyak manusia yang tidak tahu, yang jalan di dalam jalan yang ketidaksadaran. Nah marilah join dengan kami ada ujian tes masuk pada bulan Januari, bulan Mei, bulan Juli. Dan silakan hubungin kami. Mau menjadi konselor, mau menjadi hamba Tuhan, dengan hubungan 799 0357 021 799 0357. Tuhan memberkati Anda.